Anda masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Aya Nufus. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Seorang pedagang di Pasar Lontar Koja, Jakarta Utara diserang pemuda menggunakan senjata tajam. Aksi penyerangan ini terekam CCTV. Aksi seorang pemuda menyerang pedagang di Pasar Lontar Koja, Jakarta Utara terekam CCTV. Pemuda yang berboncengan motor langsung turun dan mendekati korban yang merupakan seorang pedagang bumbu. Korban berusaha mengejar pelaku dengan balok kayu, namun pelaku berbalik menyerang korban dengan celurit yang memang sengaja dibawa. Diketahui kejadian dipicu masalah sepele, di mana pelaku tak terima saat dilirik korban. Lirik-lirikan doang mah. Masalahnya bukan masalah gede, masalah kecil. Dia nggak senang, dia nyolot ke saya. Lu lihat apa ke gua, katanya. Saya pegang tuh kerah bajunya. Saya dorong tuh motor sampai jatuh, nggak terima dia. Tunggu saya ya, katanya. Udah balik, udah. Bawa celurit sama temannya. Tadi kan sendiri tuh. Bawa temannya jadinya. Akibat serangan, beruntung korban tidak mengalami luka. Selanjutnya korban melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim dokter forensik Polri membawa sejumlah sampel dari jasad korban Dante yang merupakan anak dari selebritas Tamara Syamara. Sampel yang dibawa tim dokter ini nantinya akan diteliti pada proses otopsi guna mengetahui pasti penyebab tewasnya korban. Tim dokter forensik Polri membawa sejumlah sampel dari jasad korban Raden Andante Halif Praudityo atau yang akrab disapa Dante, putra sematawayang selebritas Tamara Tiasmara ke Pusdokes Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Selasa siang. Sampel ini diambil usai tim dokter forensik melakukan proses ekshumasi atau membongkar makam Dante di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Di TPU Jeruk Purut, penyidik telah melakukan proses ekshumasi. Dari mulai proses penggalian hingga pemeriksaan berlangsung kurang lebih 45 menit. Setelah selesai, kemudian jenazah dikuburkan kembali. Sampel yang dibawa tim dokter ini nantinya akan diteliti pada proses otopsi guna mengetahui penyebab pasti tewasnya Dante. Sebelumnya Dante, anak dari selebritas Tamara Tiasmara, meninggal dunia karena tenggelam saat berenang di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta pada 27 Januari lalu. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan uji laboratori terhadap seluruh kamera pengawas yang berada di sekitar kolam renang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim e-sport Indonesia yang tampil sebagai juara AFC Asian Cup 2023 tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa malam. Tim e-sport Indonesia mencetak sejarah karena menjadi juara di edisi pertama AFC Asian Cup. Tim esports Indonesia mampu mengharumkan nama bangsa usai menyambut juara AFC Asian Cup 2023 yang digelar di Virtual City, Qatar. Rizky Faidan dan kawan-kawan tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa malam. Setibanya di tanah air, Rizky Faidan dan kawan-kawan disambut meriah oleh keluarga maupun pengurus Indonesian Football E-League atau IFL yang merupakan operator liga sepak bola virtual di Indonesia dengan pengalungan bunga dan ucapan selamat. Manajer dan CEO IFL Putra Sutopo mengatakan bersyukur atas kemenangan dan prestasi yang diraih tim player eFootball Indonesia. Ini merupakan kemenangan kedua kalinya dalam kompetisi sepak bola virtual se-Asia. Alhamdulillah pasti senang banget, ini kompetisi AFC Asian Cup perdana dan alhamdulillah Indonesia bisa juara. Ini merupakan juara Asia untuk kedua kalinya bagi Indonesia walaupun beda kompetisi, tapi ya kita senang semua sih, alhamdulillah. Sementara itu, Rizky Faidan mengatakan bersyukur bisa menjuarai turnamen Asia ini. Dia tidak menyangka bisa menjadi juara dan sempat ramai hingga di media sosial. Ya justru itu karena kemarin malam habis juara terus pas buka sosmed ternyata rame banget kan, kaget. Biasanya kita sepi-sepi aja ya. Bener, kita sepi-sepi aja dah. Cuman ya udahnya di kesempatan kali ini udah banyak orang yang aware juga, mungkin karena bawa nama timnas Indonesia dan resmi di AFC juga kali ya. Jadi ya kita cukup bersyukur lah.
Tim eSport Indonesia keluar sebagai juara AFC E-Asian Cup 2023 usai mengalahkan Jepang pada partai puncak di Virtuosity eSport Arena Doha, Qatar. Tim Merah Putih menang 3-2 dalam adu penalti dan mengamankan poin game pertama. Pada game kedua, Timnas Indonesia memperlihatkan ketenangannya dan merebut game kedua dengan skor 1-0 untuk memastikan Timnas eSport Indonesia mengamankan gelar juara AFC E-Asian Cup 2023. Dua kemenangan yang diraih atas Jepang di partai final membuat Indonesia tercatat hanya sekali kalah dari total 12 laga di AFC E-Asian Cup 2023. Raihan ini menjadi sejarah karena Indonesia menjadi juara di edisi pertama AFC E-Asian Cup. Nantinya para atlet sepak bola eSport Indonesia akan kembali mengikuti kualifikasi kejuaraan dunia pada pertengahan tahun 2024 di Jepang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Tim basket putra Indonesia pemirsa menjalani pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia FIBA 2025. Nyaris tanpa pemain senior, 14 dari 19 pemain hadir penuhi panggilan perbasi untuk pelatnas kali ini. Tim basket putra Indonesia memulai persiapan jelang kualifikasi Piala Asia FIBA 2025. 14 dari 19 pemain hadir memenuhi panggilan PP Perbasi untuk pemusatan latihan di Jakarta. Pada pelatnas kali ini tim basket putra nyaris tanpa pemain senior. Mayoritas yang dipanggil adalah pemain muda potensial. 19 pemain kita fokuskan pada mayoritas pemain-pemain yang muda dan belum experience. Karena kita lihat mereka punya potensi bagus, tapi belum mendapatkan kesempatan untuk bermain di event internasional seperti Prastawa atau Abraham atau Jawato. Jadi untuk event FIBA Asia Cup Qualifier ini kita memberikan kesempatan dan fokus pada pemain muda. Agar dari event ini kita bisa mencari beberapa pemain yang bisa step up untuk dikombinasikan dengan pemain yang sudah experience. Meski diisi pemain muda, kondisi ini tidak menurunkan target tim untuk mencuri 1 kemenangan dari Thailand. Adapun Indonesia akan menjalani laga tandang kontra Thailand dan menjamu Australia di jendela kualifikasi kali ini. Dari pemusatan latihan ini, hanya 12 pemain yang akan menjadi bagian dari timnas pada laga kualifikasi nanti. Sebelum berlaga pada 22 Februari, timnas basket juga akan beruji coba dengan klub Dewa United dan Satria Muda. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.